So guys, welcome back to my YouTube channel again. Pada saat ini aku ingin menjelaskan sebuah topik mengenai metodologi untuk merancang pengujian detail saldo menggunakan audit model risiko. Next, selanjutnya. Di sini ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama, ada detail tie-in. Yang dimaksud dengan detail tie-in ini adalah piutang usaha pada neraca saldo menurut umur cocok dengan jumlah pada file master dan jumlah total telah ditambahkan dengan tepat dan cocok dengan buku besar. Dan yang kedua, ada keberadaan. Di sini yang dimaksud adalah piutang usaha yang dicatat adalah ada atau nyata. Dan selanjutnya kelengkapan. Piutang usaha yang ada telah ada dicantumkan atau di input. Dan selanjutnya ada keakuratan. Maksudnya yang dikeakuratan ini yaitu adalah piutang usahanya sudah akurat. Dan selanjutnya ada klasifikasi. Maksud dari klasifikasi ini yaitu piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar adanya. Dan selanjutnya pisah batas. Pisah batas di sini yang dimaksud pisah batas piutang usaha sudah benar. Dan yang selanjutnya nilai realisasi. Di sini dimaksud piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Dan yang terakhir yang ke-8 yaitu hak. Di hak ini klien memiliki hak atas piutang usaha. Selanjutnya di sini ada metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Terdapat ada 3 tahap di dalam metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Di sini dimaksud pemahaman mengenai industri dan lingkungan eksternal klien serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis. Dan tahap yang pertama selanjutnya menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inherent, yaitu auditor mempertimbangkan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca yang signifikan, termasuk piutang usaha. Tahap yang pertama yang selanjutnya menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan pengagihan. Nah, di sini auditor harus memperhatikan 3 aspek pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Yang kedua, pengendalian terhadap pisah batas. Dan ketiga, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Oke, selanjutnya di sini ada tahap kedua yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang dimaksud yaitu hasil pengujian pengendalian menentukan penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Dan yang tahap ketiga yang pertama yaitu hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Yang dimaksud di sini adalah prosedur analitis dilakukan selama 3 tahap audit, yaitu perencanaan ketika melaksanakan pengujian yang terinci dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Nah, di sini auditor harus melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan dan bukan hanya di bagian piutang usaha saja. Dan selanjutnya, tahap ketiga yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Nah, dimaksud di sini yaitu tugas menghubungkan faktor yang direncanakan sangatlah kompleks karena pengukuran faktor bersifat tidak jelas. Bukti audit yang direncanakan adalah kebalikan dari risiko deteksi yang direncanakan. Nah, setelah memutuskan bukti yang direncanakan ini, bagi tujuan tertentu adalah tinggi, sedang, rendah. Kemudian auditor harus memutuskan prosedur audit yang sesuai dengan ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu. Merancang pengujian atas rincian saldo. Yang di sini pertama itu piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file hidup serta buku besar umum. Di sini ada dua penjelasan. Yang pertama, pengujian piutang usaha dan piutang tak tertagih didasarkan pada
age trial balance. Yang kedua, auditor harus menelusuri sampel setiap saldo ke dokumen pendukung. Nah, yang kedua, piutang usaha yang dicatat memang ada. Di sini penjelasannya konfirmasi saldo pelanggan. Kedua, pelanggan tidak merespon konfirmasi atau auditor memeriksa memeriksa dokumen pendukung. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan atau diinput. Penjelasannya mengandalkan pada sifat menyeimbangkan sendiri file induk piutang usaha. Oke, selanjutnya yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Penjelasannya di sini dikatakan dengan melakukan konfirmasi akun dari neraca saldo. Kedua, auditor memeriksa dokumen pendukung menyangkut pengiriman dan penerimaan kas. Yang kelima, di sini piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Dengan maksud dengan melakukan review age trial balance untuk piutang yang material. Yang keenam, pisah batas piutang usaha sudah benar. Di sini untuk melakukan verifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi telah dicatat pada periode yang tepat. Selanjutnya, 7. Piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Di sini dimaksudkan nilai realisasi piutang usaha sama dengan piutang usaha dikurangi penyisian piutang tak tertagih. Lalu yang ke-8, klien memiliki hak atas piutang usaha atau auditor dapat penjelasannya di sini adalah auditor dapat mereview notulen rapat, membahasnya dengan klien, dan mengkonfirmasi dengan bank, lalu memeriksa kontrak hutang. Yang terakhir, ke-9, penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Untuk mengevaluasi apakah penyajian dan pengungkapan telah memadai, auditor harus memahami prinsip akuntansi yang diterima secara umum serta persyaratan penyajian dan pengungkapan. Kesimpulan yang bisa diambil dari topik hal ini adalah jika semua perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, bagi auditor itu harus mengevaluasi ulang pengendalian internalnya. Setiap saji klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat risiko pengendalian yang dinilai pada awal pertama kali mengaudit. Oke, sekian dari penjelasan singkat yang saya bawakan pada hari ini. Kiranya bisa menjadi ilmu tambahan dan materi-materi yang saya bawakan ini supaya bisa mengetahui lagi lebih jauh tentang bagaimana cara kita menjadi auditor yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.